Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kalau di televisi nih, kamu pasti pernah melihat reporter yang mewawancarai narasumber. Misalnya, pada kejadian gempa bumi di Cianjur, fakta-fakta berita bersumber dari keterangan warga setempat serta bukti pendukung seperti foto atau video di lokasi kejadian. Selain berdasarkan fakta, berita harus bersifat aktual. Berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya nggak basi, guys. Apalagi, kalau berita tersebut berhubungan dengan banyak orang atau melibatkan tokoh terkenal. Contohnya, berita mengenai Elon Musk yang menggunakan kain batik bomba dari Sulawesi Tengah pada perhelatan B20. Sedangkan tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati. Maksudnya gimana sih? Contohnya seperti ini, memasuki penghujung tahun, beberapa daerah diguyur hujan dan angin kencang. Berita mengenai kecelakaan lalu lintas, banjir, pohon tumbang, hingga longsor ramai menghiasi koran maupun media online. Berita tersebut berguna supaya kita selalu waspada sebelum berpergian. Selain itu, berita juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya berita mengenai kenaikan harga BBM membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum atau mengurangi mobilitas mereka. Unsur teks berita ada 6 macam atau yang kita kenal sebagai 5W+1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biar lebih gampang, kamu bisa menyingkatnya menjadi adik Simba. 1. Apa, what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. 2. Di mana, where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. 3. Kapan, when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. 4. Siapa, who. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Bisa pelaku, korban, atau saksi mata. 5. Mengapa, why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. 6. Bagaimana, how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Struktur berita. Terdapat 3 struktur yang tak boleh dilewatkan, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. 1. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai lite, teras berita, atau orientasi. Jadi, nggak usah bingung ya. 2. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. 3. Ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Sebab ke-6 unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Bisa kamu lihat, struktur teks berita digambarkan menyerupai piramida terbalik. Semakin ke bawah, semakin sedikit informasi yang disampaikan. Maka dari itu, penyampaian informasi secara lengkap hendaknya diletakkan di bagian awal dan tengah tubuh berita. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada tips untuk kamu yang ingin menulis berita nih. Pilihlah judul yang menarik supaya orang-orang terdorong untuk membaca beritamu sampai habis. Tetapi ingat, jangan sampai hoaks atau mengandung sara, ya. Kaidah kebahasaan teks berita termasuk ke dalam karya jurnalistik. Oleh sebab itu, ada panduan yang harus kamu ikuti untuk membuat teks berita, salah satunya mengenai kaidah kebahasaan. Yuk, kita bahas. 1. Bahasa baku teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. 2. Kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contoh, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. 3.
Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contoh, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. 4. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contoh, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. 5. Kalimat langsung ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat, salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contoh, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Berikut contoh teks berita yang berjudul, Gempa darat magnitudo 2,3 kembali guncang Cianjur. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin 28 November 2022 siang. Gempa dengan kedalaman 10 km ini terjadi pukul 12.28 waktu Indonesia Barat. Catatan BMKG, gempa berlokasi 6.82 Lintang Selatan dan 107.07 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat 7 km barat laut Kabupaten Cianjur. Demikian keterangan BMKG di akun Twitter resmi. Gempa dirasakan di Cugenang, salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa Cianjur beberapa waktu lalu. Di wilayah itu skala guncangan gempa terukur 3 mmi. Berdasarkan keterangan BMKG, skala 3 mmi artinya getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sebelumnya, kawasan Cianjur diguncang gempa magnitudo 5,6 pada tanggal 21 November lalu. Akibat gempa ini sebanyak 323 orang dinyatakan tewas hingga Senin, 28/11. Selain itu gempa Cianjur menyebabkan 703 orang terluka, 73.693 orang pengungsi, dan 9 orang dalam pencarian. Proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun gempa masih dilakukan. Bagi teman-teman yang memiliki cara belajar audio, silahkan komen barangkali ada materi atau teori yang ingin dibuat menjadi bentuk audio. Jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube Dudu Umar Bakri. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman belajar.